terjadi adalah memang sudah tidak Tuhan, sudah takdir. Tapi hanya saja pesan kami dari keluarga, anak kami ini sudah dari kecil kami memperjuangkan, dan selama dia mengabdi 2 tahun sampai perjuangan kami 6 kali dia masuk calon, lolos ke 7 kali. Itulah perjuangan kami yang kami keluarga, dan harapan kami adalah anak kami ini karena sudah takdir dia, dan supaya kami diperhatikan oleh pemerintah, ya, diperhatikan oleh pemerintah, karena kami ini adalah sudah habis berjuang sama anak-anak ini. Tapi kami minta dan memohon kepada Bapak, walaupun Kodim Gunung Stoli dan Kodim Batalion 122, supaya dia menerima hati kami ini, memberikan di dalam hatinya. Tapi untuk sementara, kemarin saya ditelepon, anak kita ini adalah menyebabkan karena latihan ya, atau karate. Ya, itu sementara dulu yang sudah saya dengar, dan selanjutnya masih belum kita pertanyakan. Kami masih menunggu dari keluarga. Mungkin diberikan kesempatan malam ini, besok kami beritahukan. Ya, almarhum ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak pertama. Pertama dari berapa bersaudara, Pak? Dari 7 bersaudara. Kalau perempuan, 4 perempuan, 3 laki-laki. Nah, selain selama ini memang almarhum merupakan salah seorang prajurit, apa kesan-kesan yang terbaik yang masih diingat oleh keluarga terkait dengan almarhum selama ini, Pak? Yang paling berkesan gitu, Pak? Yang paling berkesan adalah tetap dia menghubungi kami. Bagaimana orang tua saya, apa kira-kira kelemahan dan apa kekurangan. Dan semua orang tua, kalau memang dia sudah dapat gaji, bisa mengirim dia walaupun tidak secukupnya, tetapi memperhatikan orang tua dan saudara-saudaranya. Baik, saat ini baru siap dilakukan visum et repertum terhadap jasad Iman Berkahia, dan kita melakukan visum itu karena selama ini ada kecurigaan daripada pihak keluarga. Jadi oleh karena itu, untuk membuktikan hal itu, maka pihak keluarga berkeinginan untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan visum et repertum terhadap jasad saudara kita Iman Berkahia. Langkah berikutnya mungkin ada langkah-langkah setelah ini? Langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi pada saat visum seperti biasa. Ketika dokter melakukan itu, ya kita tidak boleh intervensi, bahkan kita tidak boleh mempertanyakan sesuatu hal apapun kepada dokter, kecuali kalau terlalu urgent. Kalau tidak terlalu urgent, maka biarkanlah dokter keleluasaannya, karena dokter sudah disumpah dalam hal itu. Apakah ada kemungkinan untuk dilaporkan atau seperti apa, Bang, ke depan? Kemungkinan untuk dilaporkan, makanya pun dilakukan fair, karena kita sudah melaporkan, pihak keluarga sudah melaporkan tadi pagi, dan kita dikonfirmasi karena pihak keluarga ingin membuktikan, ingin melihat secara langsung bagaimana fair itu dilakukan. Mungkin bisa disampaikan, Bang, kira-kira apa sebenarnya kecurigaan pihak keluarga sehingga dilakukan fair di Rumah Sakit Gunung Stoli? Kecurigaan selama ini adalah ada bekas jahitan di leher sebelah kiri dan ada benjolan di kepala sebelah kiri. Jadi itu saya tidak bisa intervensi, karena biarkanlah dokter yang akan menyimpulkan sesuai dengan hasil pemeriksaannya hari ini. Kecurigaan itu belum terjawab, karena hasil pemeriksaan dokter adalah kami menilai itulah
hasil yang paling maksimal. Kalau masalah itu apapun hasilnya, kalau di misi raya namanya baik. Apa benar bahwa sampai hari ini keluarga masih belum menerima ya akibat almarhum belum mendapatkan kepastian apakah korban meninggal secara wajar atau dengan adanya tudingan-tudingan yang lain? Bisa dijelaskan? Iya, mungkin tadi kita udah cek secara medis. Mungkin keterangannya nanti masih belum kita tahu. Informasi ini masih belum kami pastikan. Ya, apa benar bahwa sampai hari ini pemakaman gagal akibat keluarga masih belum bersedia ya untuk almarhum dikuburkan? Iya, untuk itu pemakaman tadi mungkin kita batalkan atau kita tunda untuk sementara waktu dikarenakan sesuatu ada yang mengganjal atau kronologi yang terjadi pada rekan dia tidak sesuai pada tubuh yang sedang kita kemarin itu di rumah. Bisa dijelaskan lebih detail itu yang mengganjal itu apa? Dalam bentuk apa? Luka atau apa di sisi mana? Ya mungkin di sebelah sini ya. Kemarin kita cek leher sebelah kiri. Ada jahitan tadi dua jahitan ya. Terus ukuran tadi pas dia itu 1 cm. Ya, luka ini ada benjolan sebelah sini, di kepala sudut belakang bagian atas sebelah kanan ada sekitar berapa senti tadi. Penting sebesar telur lah. berarti rencana besok sudah pasti dimakamkan almarhum atau gimana? Itu tergantung besok, tergantung kesepakatan keluarga. Ya begini, semula kan kita melihatnya karena mayat itu diantar secara resmi, apalagi sampai komandan batalion beserta jajaran yang mengantar, bahkan Dandim yang mengantar, maka tentunya kita tidak timbul kecurigaan. Tetapi ternyata tadi malam mulai ada, ya katakanlah kesangsian dan tadi pagi itu dibuka dan ada terdapat kecurigaan di tubuh almarhum. Ya tentunya kita harus mengambil kepastian karena tidak mungkin mayat ini kita tidurkan selama sebulan di rumah, pasti itu akan kita kubur. Apa benar tadi ada hasil visum yang sudah dilakukan di rumah sakit umum dan apa kira-kira sementara hasil yang bisa didapatkan? Selama ini kan visum itu tidak ada, karena memang tidak ada keberatan karena menurut keterangan kan itu mati wajar karena sesuatu ya. Tetapi karena ada kecurigaan tentu kita meminta di visum dong. Nah hasilnya tentu penyidik sama penyidik akan diserahkan. Nah bagaimana selanjutnya hasilnya, apakah meninggal akibat sesuatu atau meninggal karena wajar, tentunya itu langkah-langkah hukum akan ditempuh kemudian.